Ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan seputaran technical analysis atau cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten pembahasan di video ini. By the way, teman-teman, kita akan ngebahas tentang pergerakan Ethereum. Selain daripada itu, saya juga akan memberikan teman-teman quick update seputaran Bitcoin dan juga salah satu alasan kenapa Bitcoin hari ini mengalami sideways yang cukup luar biasa membosankan. Nah, jadi kita langsung bahas saja ke dalam pembahasan tersebut. Jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan hari ini adalah DXY atau Dollar Index. Dollar Index ini adalah penggabungan daripada beberapa mata uang lainnya yang menjadi kompetitor daripada si dolar, ya. Jadi termasuk euro, yen, kemudian pound sterling, Australian dollar, dan juga Swiss franc dijadikan satu kekuatan indeksnya mereka masing-masing dan terbentuklah Dollar Index ini. Jadi istilahnya ini digunakan untuk mengukur sebagian besar pergerakan mata uang terhadap dolar, dan salah satunya adalah Bitcoin tentunya, karena Bitcoin terhadap dolar, teman-teman. Oke. Nah, so far kita bisa lihat di sini pasca dia breakout daripada level ini, teman-teman, si dolar ini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Nah, selain daripada itu, sebenarnya di sini juga ada trendline, super mega trendline yang terbentuk dari titik ini dengan titik ini, teman-teman, dan baru saja breakout itu di sekitaran pekan lalu atau 2 pekan lalu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisinya sekarang setelah dia mega breakout ini terjadi, nah lalu dia retest dan dia terkonsolidasi bermain hingga saat ini mencoba untuk melewati level 78,6%. Dan ada satu news penting yang sangat berpengaruh terhadap si dolar pada malam hari ini, dan teman-teman bisa lihat live langsung nanti jam 19:30 menit, yaitu informasi atau berita news seputaran non-farm payrolls. Non-farm payrolls itu adalah data ketenaga kerjaan, maksudnya data pendapatan di luar sektor pertanian daripada United States of America, dan itu eventnya setengah 8 malam atau 19:30. Selain daripada itu, yang juga high impact dari Amerika Serikat adalah dia akan merilis data pengangguran yang ada di Amerika Serikat, dimana di sini kalian bisa lihat perkiraannya ini cenderung ke arah positif, ya teman-teman, karena sebelumnya itu 5,8% dan diperkirakan akan menurun sampai 5,7%. Sementara non-farm payroll-nya atau data pendapatan di luar sektor pertaniannya itu diperkirakan meningkat hingga 700.000. Tapi ini saya nggak tahu 700.000 apa persentase kah, atau ya kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi kalau misalkan ini positif, maka yang kita lihat bisa terjadi terhadap DXY ini adalah cenderung mengalami penguatan lagi, teman-teman, dan itu bisa berarti another dump atau ya dump lagi lah untuk Bitcoin dan juga untuk teman-temannya, ya kurang lebih gitu. Nah, by the way, saya juga pengen kasih update teman-teman. Kalau tadi pagi saya ada sempat nge-share di Instastory bahwa kita ada nge-short posisi ini based on head and shoulders trading yang kemarin kita lakukan, dan kalau saya pribadi not financial advice, saya pribadi sudah taking profit sebagian, dan juga saat ini saya sisakan ya hanya sekitar 20% sampai 25% aja, karena ada ketidakpastian saat ini dengan kondisi mau rilis data dari dolar Amerika tersebut, teman-teman. Dan tadi saya ada kasih update juga beberapa hal tentang Matic, ya. Matic ini membentuk semacam bearish rectangle, teman-teman bisa lihat di time frame 4 jam, nanti kalian bisa cek juga. Lalu untuk update tentang seputaran Bitcoin, tentunya kita terkonsolidasi di dalam pergerakan ini dan akan saya bahas langsung di pergerakan saat ini, teman-teman. Jadi kita akan coba buka dulu chart yang Bitcoinnya. Nah, ini adalah chart yang saya gunakan. Kalian bisa lihat ya, kondisi market saat ini itu benar-benar masih terkonsolidasi di dalam area kurang lebih ini, ya teman-teman ya. Nah, tinggal kira-kira nih kalau misalkan kita mau manfaatkan adalah antara dia breakout ke atas, teman-teman, atau dia breakout ke bawah. Nah, secara pattern sebenarnya sedikit banyak ini membentuk bullish falling wedge pattern yang berpotensi breakoutnya ke atas, teman-teman. Selain daripada itu, saya akan tambahkan juga RSI-nya, dimana dari RSI-nya kita lihat di sini membentuk bullish divergence, teman-teman. Meanwhile marketnya menurun, ya, atau dari tadi create lower low, tapi di RSI-nya dia create yang namanya bullish divergence, teman-teman. Nah, apakah impact-nya terhadap si Bitcoin? Ya, kita bisa melihat ada potensi dia terjadi breakout, karena seperti yang kita bahas sebelumnya, kita expect ini merupakan wave 2 atau wave koreksi dari Elliott Wave Theory, di mana wave 1, wave 2, dan berikutnya adalah wave 3, teman-teman. Terdiri dari berbagai
atau subwave yang impulsive wave-nya 1, 2, 3, 4, dan 5 teman-teman. Itu untuk si Bitcoin, quick update-nya seperti itu. Kurang lebih saya saat ini masih harus sabar menunggu dengan kondisi yang ada, tergantung breakout-nya ke atas atau ke bawah, baru kita bisa ambil keputusan. Sama seperti prinsip main catur teman-teman. Oke? Lalu kita akan masuk ke pembahasan Ethereum. Ini adalah pembahasan yang cukup banyak diminta oleh teman-teman untuk dibahas. Jadi saya akan bahas, saya akan review berdasarkan pergerakan yang sudah terjadi dari beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dari time frame 1 jam kita lihat di sini dia membentuk semacam trendline teman-teman ya. Sorry, saya hilangkan dulu logaritmiknya. Oke, kurang lebih kayak gini teman-teman. Dia membentuk semacam trendline, di mana trendline-nya ini sudah successfully di breakout pada market di kisaran segini teman-teman ya. Ini di kisaran tanggal 28 Juni, tepatnya jam 5 pagi, itu berhasil di breakout. Dan kemarin kita ada long position untuk Ethereum, dan saat ini sudah terkena stop loss. Sayang sekali, kenapa? Karena dia kembali lagi tertahan di kisaran level resistance yang cukup penting. Level resistance itu berada di kisaran harga $2.262, dan ini bakal menjadi level resistance yang paling sacred buat kita teman-teman untuk pergerakan beberapa waktu ke depan gitu ya. Jadi yang paling penting, resistance itu berada di kisaran level $2.262 teman-teman, harap dicatat, harap diingat. Lalu untuk level supportnya itu berada di kisaran 2030. Teman-teman bisa lihat di sini ya, yang warna biru. Atau mungkin untuk mempermudah, saya akan taruh price label di sini. Nah ini ya kurang lebih teman-teman di kisaran level 2025 sampai 2030. Ini based on kalian lihat market sebelumnya ketahan di sini teman-teman, right before dia breakout dia ketahan juga di level itu, dan di sini juga sempat ketahan. Dan sekarang potensi kita ketahan di level ini itu cukup oke gitu ya teman-teman, karena dengan kondisi sebelumnya ini merupakan level yang cukup penting. Lalu selain daripada itu, kalau misalkan kita gunakan Fibonacci retracement, kita bisa tarik dari swing high ke swing low-nya, kita itu dekat dengan level Fibonacci 50% di kisaran 1995, tepatnya di tahun lahir saya, yaitu 1995 teman-teman. Oke? Sorry, jokes saja ya, biar nggak serius-serius banget. Oke, intinya level 50% di sini, level 61,8% di sini, dan di sini kita baru aja ngelewatin level 38,2%. Jadi mungkin kita akan terkonsolidasi di kisaran area Fibonacci ini teman-teman ya. Ini untuk si Ethereum dari segi time frame 1 jam. Lalu di sini kita juga ngelihat ada potensi dia membentuk semacam bullish falling wedge pattern, which means ya sama juga dengan si Bitcoin saat ini teman-teman kondisinya ya. Jadi si bullish falling wedge pattern ini, cara kalian memanfaatkan untuk tradingnya adalah dengan menunggu pada saat breakout terjadi di kisaran level ini teman-teman ya. By the time dia terjadi breakout, barulah kalian bisa manfaatkan untuk trade si Ethereum ini dari segi time frame yang santai atau time frame yang lebih kecil teman-teman ya. Untuk target levelnya otomatis itu kembali lagi ke atas ya, atau top of the falling wedge pattern, dan itu berarti kita juga berhadapan kembali dengan resistance yang terakhir teman-teman. Akan tetapi tetap ada down risk-nya, atau maksudnya risk untuk downside momentumnya, maka kita berpotensi ngetes either itu level 61,8% atau level 78,6%. Nah, teman-teman harus antisipasi terhadap pergerakan Ethereum saat ini, karena kita lihat di sini tergantung dia breakout kemana. Cuman karena di sini kita ada exponential moving average, mungkin akan lebih berat untuk breakout ke atas ya teman-teman, dan mungkin akan lebih condong untuk breakoutnya ke bawah, tapi hopefully ya jangan sampai. Oke? Nah itu ya untuk time frame kecilnya. Lalu untuk time frame besarnya teman-teman, saya mau remind sedikit bahwa di sini kita juga membentuk semacam falling wedge pattern sebenarnya ya, yang ada pada time frame besar ini ya. Nah, falling wedge patternnya ini sudah di breakout teman-teman, dan kalau misalkan demikian skenario-nya tepat dengan ekspektasi kita, maka kita ngelihat saat ini si Ethereum ini lagi ngetes daripada si level resistance line dari si falling wedge pattern yang terakhir teman-teman. Dan kalau misalkan kita ketahan di level ini, kita berpotensi ngelihat dia rebound teman-teman. Oke, kurang lebih itu aja update seputaran Ethereum teman-teman, juga update tentang seputaran Bitcoin. Kalian mesti aware, kalian mesti prepare, nanti jam 7:30 itu adalah berita pentingnya, dan mudah-mudahan breakoutnya itu sesuai dengan ekspektasi kita, yaitu condong ke atas. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Jika kalian suka, leave your thumbs up, don't forget to subscribe di channel, and I see you guys again in the next video. Cheers.